وملائكتها وعلى الذين الله عما الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وعلى منابره شيخ الحبيب محمد زكريا وعلى آله وأصحابه الصالحون وطريقة نيته وعمل أعماله على الأنبياء والأولياء الصالحات بخير الدنيا والآخرة بأحب النبي وآل النبي بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا ينور به القلوب وينكها به عن كل شوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه الشهادة والغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شافي العلال وفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازه نسيئة. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali di subuh Jum'ah yang mubarakah ini kita diberikan oleh Allah limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bersama-sama tadinya diizinkan oleh Allah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf sekaligus nuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari di waktu syuruk, yang mudah-mudahan semua yang menjadi ketetapan Allah kepada kita saat ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah. Dosa keluarga, sahabat dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita dan berbuat baik kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ampunan juga kepada mereka. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyambung kajian kitab daripada Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin wal wasilina ila Allah, Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kalam hikmah beliau yang selanjutnya adalah Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqda fayujazihi nasi'ah. Maha agung Tuhan kita yaitu Allah. Ayyu'amilahul abdu naqda, yang jika hamba Allah itu beramal secara segera, fayujazihi nasi'ah, maka dia Allah membalas juga dengan segera. Artinya tanazzahallahu ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ayyu'amilahul abd mu'ajjala, yaitu ketika hambanya beramal dengan segera, fayujazihi muakhkhara,
mustahil Allah membalasnya dengan tertunda. Nah, di sini Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kepada kita untuk memahami bahwa Allah ketika hambanya itu beramal dengan segera, dengan tepat, maka Allah tidak akan mengkhianati janjinya dengan juga membalas segera atas perbuatan hambanya tersebut atau atas amal yang dilakukan hamba tersebut. Mustahil bagi Allah melupakan janjinya, mustahil bagi Allah tidak mampu menyegerakan balasannya. Kalau Allah suruh kita melewati syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita mengatakan u'tul ajira, berikanlah upah, ajrahu qabla ayyajiffa arakuh, yaitu kepada orang yang kalian upah itu sebelum kering paluhnya, sebelum kering keringatnya. Masa ketika Allah syariatkan kita untuk memberi upah kepada yang kita upah itu dengan segera, Allah tidak mampu membalas dari perbuatan amal kita pun dengan segera, mustahil. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Allah membalas amal hamba itu dengan segera? Kadang hambanya kadang paham dan kadang ngerti bahwa balasan Allah itu sifatnya tersembunyi di dalam dirinya. Yang ia kira bahwasanya balasan Allah itu sesuai dengan keinginannya, tapi pada hakikatnya yang berlaku adalah yang sesuai dengan keinginan Allah itu juga. Sebagaimana disebutkan, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah. Ujar kalam Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmah yang lainnya, kafa, cukuplah kata beliau, min jazaihi, daripada balasan Allah, iyyaka, yang Allah jadikan kepadamu, ala ta'ah, atas ketaatan itu. Jadi balasan Allah yang segera pertama adalah ketika hamba itu melakukan ketaatan. Nah, yang melakukan ketaatan itu Allah berikan dengan segera adalah ketika dia mampu taat, itu balasan segera daripada Allah yang Allah hantarkan kepada dirinya. Tapi dia tidak merasa itu sebuah nikmat, tapi dia tidak merasa itu hamba bahwasanya itu sebuah balasan dari Allah. Ujar Imam Ibnu Athaillah, kalian taat, kalian mampu beribadah, kalian mampu melaksanakan kebaikan, itulah sudah balasan pertama yang Allah berikan kepada hamba itu. Kita kira mungkin Allah membalas sesuai kehendak kita, yaitu punya ibadah, dapat duit banyak, dapat rezeki berlimpah, dapat ini dan itulah masalah keduniaan. Tidak. Kenapa? Mampunya taat itu lebih mahal daripada dunia segala isi-isinya. Lalu lagi yang kedua, yang Allah berikan balasan segera kepada hamba itu yang tadi dimampukan beramal adalah an radiyaka laka ahla, an radiyaka laha ahla, yang mana Allah tuh ridho kepada orang yang taat tadi dijadikan pula sebagai orang yang ahli dalam taat. Ya Allah, bukan sekedar mampu taat, setelah itu Allah kasih lagi balasan kedua, dia dijadikan ahli dalam taat, ahli dalam ibadah. Allah hantarkan kemudahan bagi hamba tadi untuk bisa mencapai maqam ahli di dalam bidang itu. Allah. Dua balasan Allah yang pasti. Ketika hamba Allah itu beramal, maka Allah balas amalnya itu dengan dua hal ini. Dan yang ketiga, kafal amilina jazaa'an ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'atih.
Allah juga membalas, dan kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah Zakandari, beliau mengatakan cukup juga bagi orang yang beramal itu mendapatkan balasan dari Allah, ma huwa fatihuhu ala qulubihim, yaitu apa-apa yang sudah Allah bukakan di dalam tirai hatinya. Allah bukakan di dalam hati hamba tersebut, fi ta'atih, akan condongnya kepada ketaatan, sehingga hadirlah keikhlasan di dalam jiwanya. Karena kada semua orang yang bisa ibadah itu dengan ikhlas, kada semua. Kada semua orang ibadah itu bisa mendapatkan makam ikhlas, karena makam ikhlas ini makam yang berat, Bapak Ibu. Kadang kita mudah mengatakan, tapi pada aplikasinya ketika kita ibadah masih ada garat, masih ada tujuan selain Allah. Kalau kita ibadah ada tujuan selain Allah, maka belum disebut dengan khalisan mukhlisa, belum disebut dengan ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Ya Allah. Contoh saja, Allah memberikan janji masalah di dalam firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ujar Allah, barang siapa beramal daripada hambaku yang laki-laki ataupun perempuan, habis itu tergolong dia dari orang yang beriman kepadaku, maka aku balas dengan segera, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yaitu dengan kehidupan yang baik. Maka balasan Allah bagi orang yang beramal bukan saja hanya di akhirat secara maksimal, tapi di dunia Allah balas dengan Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, apakah bisa pian katakan punya rumah mewah? Dah, belum tentu. Ataukah juga yang miskin? Kada juga. Ataukah yang berpangkat? Kada juga. Ataukah yang kada berpangkat? Kada juga. Kada mesti. Maksud hayatan thayyibah itu apa? Yaitu ketika dia diberikan apapun kepada dirinya, itu menambahkan taat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah, hidupnya baik. Kalau kita katakan yang sugih itu adalah hidup baik, berarti dia menghina Nabi Muhammad yang kada punya apa-apa. Ya kan? Ketika pian katakan yang miskin pula yang baik, pian menghina Nabi Sulaiman yang punya kekayaan, yang pada hakikatnya Allah titipkan itu kekayaan. Jadi kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Mau kaya, mau miskin, mau pangkat, mau kada pangkat, yang penting adalah ketika dia diberikan apapun, itu menghantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah, menghantarkan kebaikan bagi dirinya untuk tambah dekat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Mindsetnya orang dunia dengan mindsetnya orang akhirat aja beda dalam memaham masalah kehidupan yang baik. Bagi orang yang punya mindset dunia, kehidupan baik itu adalah yang terlengkapi kehidupan dunianya. Itu bagi orang yang punya sudut pandang keduniaan saja. Tapi bagi orang yang punya sudut pandang pada akhirat, dia akan merubah daripada pandangan dari orang dunia tadi dengan cara apa? Apapun yang diberikan oleh Allah pada dunia ini, dia anggap hanyalah seperti butiran debu yang terbang begitu saja. Kenapa? Karena yang pada hakikatnya yang ia tuju adalah akhirat. Tetap saja semewah-mewah atau senyaman-nyaman hidup dunia pasti sementara. Sesehat-sehat atau senyaman-nyamannya kita hidup di dunia pasti sementara, kada ada yang kekal. Setinggi-tingginya pangkat orang di dunia tetap sementara, kada ada yang kekal. Lalu mindsetnya orang akhirat dengan mindsetnya orang dunia sangatlah bertolak belakang. Lalu agama mengajarkan dengan doa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita tuntut kepada Allah mudahan dijadikan yang baik, akhirat kita juga berharap kepada Allah mudahan menjadi yang baik dan kita dilepaskan daripada siksa api neraka. Nah, mindsetnya orang dunia akhirat inilah yang disebut dengan
yang sempurna syariatnya, tariqatnya, hakikatnya dan ma'rifatnya, dia jadikan itu dunia, apapun yang diberikan oleh Allah bentuk dunianya tadi kepada dirinya sebagai jalan untuk menuju Allah, sebagai media untuk dia selamat menuju akhirat. Bukan sebaliknya, ketika diberikan nikmat dunia dia jadikan sebagai penghalang keselamatannya untuk menuju akhirat. Itu bagi orang yang mindset dunianya saja, pasti dia akan mikir dunia dan dia tidak percaya yang namanya akhirat. Contoh saja, maaf, orang-orang yang di luar agama kita yang mereka hanya berpatokan kepada dunia, mereka akan menganggap hiduplah sesukses mungkin di dunia, kejarlah impianmu, cita-citamu selagi kamu hidup, sampai di situ saja. Kejarlah cita-citamu mumpung kamu masih hidup. Hanya sekedar cita-cita dunia, hanya sekedar cita-cita pesona, keindahan daripada gemerlapnya dunia, itu saja. Tapi bagi orang yang mindset dunia akhirat, dia kejar itu dunia untuk apa? Untuk sebagai media dia untuk melanjutkan perjalanan abadi, yaitu akhirat. Kayak Pak, selamat atau tidaknya tergantung dia mengkondisikan dunianya. Apabila dunianya salah dia dalam mengkondisikan, maka dia akan tidak sampai kepada kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi apabila hamba itu menyadari dan bahwa ia melakukan atas segala ketaatan itu adalah bagian dari nikmat dan pemberian yang sangat agung dari Allah, maka dia tidak lagi meminta selain daripada ketaatan itu sendiri. Andai saja dia meminta pun kada salah, tapi tetap dia paham bahwa dia taat saja, dia mampu berdoa saja, dia mampu untuk ibadah saja, itu sudah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Bahkan di dunia ini Allah berikan yang namanya surga dunia. Ada 2 surga. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya diberikan tempat 2 surga. Surga di dunia dia diberikan, surga di akhirat pun dia diberikan. Jannatan, 2 surga. Apakah di akhirat ada 2 surga? Tidak. Surga 1, cuman pintunya, tingkatannya yang banyak, tingkatannya yang sampai 7. Tapi kalau Allah katakan 2 surga, berarti ada surga sebelum akhirat, yaitu dunia, surga dunia. Apa itu surga dunia? Di antaranya adalah pian duduk di tempat ini disebut dengan surga dunia. Nabi yang katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di kebunan surga, maka singgahlah, ujar Nabi kita, duduklah di situ, ambillah buahnya, ambillah daripada panen daripada itu kebun surga, yaitu duduk di mana? Hilaqul dzikir wa hilaqul ilm, yaitu halaqah zikir dan halaqah ilmu. Tapi yang saat ini duduk sudah di taman surga yang disebut dengan surga dunia. Kada mudah Bapak Ibu yang namanya menetapkan damainya hati ketika kita duduk di tempat semacam ini. Kada mudah. Kenapa disebut kada mudah? Coba kita lihat. Mana lawasnya kita duduk di majelis ilmu lawan duduknya kita berpandiran di luar. Itu aja dibandingkan dulu. Ya lah.
Ingin membunyi titit isyarat sudah mulai dah malam lambatnya Ustadz. Iya. Oh karena ada tugas Ustadz, wajar ada tugas. Tapi kebanyakan kita rasakan ketika kita duduk di masjid, ada pengajian, masalah atau di majelis, coba kita rasakan. Kadang mudah untuk mendamaikan hati ini betah di tempat semacam ini, kecuali pertolongan Allah. Kayak sahabat bisul lah, burit, hendak ke WC lah, macam-macam. Ya lah, setan gak ada mana berdiam. Berat berada di surga dunia ini kecuali Allah yang memberikan pertolongan. Tapi karena Allah berikan pertolongan dari yang tadinya asalnya pian gemar duduk di tempat yang kada baik, masalah di tempat yang kada faidah, duduk wara berkumpulan makan minum berpanderan gibah orang, fitnah orang, nyambati perguruan, naudzubillah. Ya, itu sampai subuh tahan. Jemaah, ya kah? Wah, ada kerasan, udah subuh mulai. Sudah gitu tuan kita. Tapi duduk di majelis sejam rasa sehari semalaman. Tapi kalau di sini tuh di sana, ya jauh di sana. Di sini insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik berkatan, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Itu nikmat Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mampu duduk lalu diberikan oleh Allah betah duduk di tempat ini adalah satu karunia yang lebih mahal dari dunia segala isi-isinya. Karena kadang semua orang merasakan damainya, tenangnya hati ketika duduk di tempat semacam ini. Ada pian satu ketika orang daripada hamba Allah yang asyik benar dalam majelis. Mulai maghrib dia sudah sebelum maghrib datang sudah ke majelis itu. Habis maghrib ada ibadah, ada amaliyah, baca maulid, habis itu Isya sambung lagi bagian kitab sampai jam 11. Itu kada makan. Hanya berbagi banyu putih di mana di Hadramaut. Itu kada ada orang yang merasa lapar, kada ada orang yang merasa gelisah. Kenapa? Ya tadi nikmatnya itu melebihi daripada nikmatnya makanan. Nikmatnya itu melebihi daripada nikmatnya guring di rumah. Kenapa? Sudah asyik kayak Pak. Kalau sudah asyik kayak Pak biar. Kita tuh kadang-kadang kalah asyiknya lawan bubuhan diskotik. Bujuk ada? Bubuhan diskotik, ini berjoget habis-habisan sampai subuh kadang merasa uyuh. Kita di dalam taman surga dikit-dikit uyuh. Dia asyik dengan dunianya, kita asyik dengan surga dunia. Nah, ketika Allah berikan nikmat asyik kita duduk di tempat semacam itu nikmat Bapak Ibu. Syukuri alhamdulillah. Yang tadinya aku tuh ketujuh duduk di tempat yang kada baik, pian ya Allah hantarkan gemarnya hati ulun duduk di tempat yang baik. Ini yang disebut oleh bahasa ulama atau bahasa ulama tasawuf karomah ma'nawiyah. Karomah itu kan ada 3. Ada karomah hissiyah, ada karomah ma'nawiyah, ada karomah hakikiyah. Nah, karomah hissiyah seperti yatirul hawa, bisa terbang, itu karomah hissiyah, bisa berhilang, bisa pengabulan dalam doa, meniup banyu kabul dan sebagainya, itu karomah hissiyah. Atau diberikan kasyaf, ya kasyaf hissiyah atau kasyaf ma'nawi itu disebut dengan karomah hissiyah. Karomah hissiyah itu karomah yang bisa dilihat oleh mata zahir. Karomah ma'nawiyah adalah karomah yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir, hanya bisa dirasakan. Apa itu? Yang tadinya imannya lemah nambah, yang tadinya gemarnya pada tempat yang tidak baik berubah gemarnya kepada tempat baik. Itu disebut dengan karomah ma'nawiyah. Kemuliaan yang Allah hantarkan secara maknawi kepada diri hamba tersebut. Padahal sebelumnya Sidin kada pernah umpat kursus sekolah atau minum obat antalgin supaya ampih ketujuh di tempat yang kada baik, kada ada juga. Obat ini kada juga dimuntal, obat ini kada juga. Timbul hilang rasa ketujuh kepada tempat yang kada baik, berpindah ke tempat yang baik. Ayo, siapa yang hantarkan? Siapa yang merubah gemarnya hati kita? Siapa? Kita kada minum obat dada juga. Ya, kursus sekolah supaya kita duduk di tempat ini nyaman kada juga. Timbul Allah berikan kenikmatan kita berada di tempat semacam ini. Itu disebut dengan karomah ma'nawiyah. Dan 2 karomah
yang disebut dengan hissiyah dan ma'nawiyah ini tidak akan menjadi kemuliaan sampai ke akhirat kalau kada disertai dengan karomah hakikiyah. Apa? Istiqomah. Itu karomah hakikiyah. Apabila dia diuji oleh Allah dengan karomah hissiyah, dia bisa terbang, dia bisa hilang, dia bisa melakukan apa saja yang kharikul adah, menyalahi adat kebiasaan manusia. Dan hatinya sudah ditentramkan oleh Allah di tempat yang baik, tinggal satu yang harus dituntut, dia murnikan karomah ma'nawiyah dan karomah hissiyahnya tadi dengan istiqomah supaya kekal sampai ke akhirat. Jadi ketenangan dan kenyamanannya itu yang tadi merupakan tanda menjadi menyatu di dalam jiwa. Orang Banjar tuh menjadi darah daging. Ya Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi dalam riwayat istalidzu bil ilmi wal ibadah. Istalidzu bil ilmi wal ibadah. Istalidzu. Apa istalidzu? Tuntutlah kelezatan dalam belajar ilmu dan juga dalam ibadah. Nah, menuntut kelezatan. Istalidzu. Kayak apa caranya ya tadi? Ketika sudah ada rasa lezat itu, pertahankan. Iyalah, ujar filosofi kopi, jangan biarkan kopi itu dingin. Kalau sudah dingin, jangan salahkan kopinya, salahkan kita yang membiarkan dingin. Nah, ketika sudah ada nikmat itu jangan kita sia-siakan. Mun sudah kita sia-siakan, tercabut dia. Ya, kadang kita syukuri maksudnya. Nikmat yang semacam ini kadang kita syukuri, kadang kita rasa inilah nikmat yang besar, maka akan dingin dan bahkan tidak lagi terasa lezat di dalam jiwanya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Kesimpulannya, Allah janjikan lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya itu mudah. Jadi Bapak Ibu, mau pian tadi baharta, mau pian kada, mau pian berpangkat, mau pian kada, mau pian jadi orang ini ataupun jadi golongan ini, semuanya itu yang paling penting adalah takwa. Dan ketika takwa, Allah mudahkan jalan hidup pian. Arti mudah itu begini. Dia dikasih sugih, mudah kesugihannya menghantarkan kebaikan. Dia dikasih miskin pun mudah dia menjalani kemiskinannya untuk menghantarkan dia kepada kebahagiaan yang kekal abadi. Dia diberikan pangkat, pangkatnya mudah ia laksanakan dengan amanah. Dia tidak diberikan pangkat, dia pun mudah menjalankan orang biasa, hanya rakyat jelata yang tidak punya pangkat, dengan dia sabar, duduk dengan tunduk kepada Allah yang menghantarkan dia selamat kekal abadi selama-lamanya. Apa saja yang ia diberikan oleh Allah pada keduniaannya, mudahnya adalah mudah yang dihantarkan oleh Allah kepada kebaikan. Jalan mudah Allah berikan kepada hamba tersebut apabila wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan yang tadi terhimpit, jalan yang tadi tertutup akan jalan keluar. Yang tadinya tidak ada solusi, Allah jadikan solusi yang indah. Habis itu Allah berikan pulang rezeki tanpa dikira-kira. Rezeki bukan hanya sekedar harta, rezeki itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah sehat, itu rezeki, ya kan? Punya keluarga itu rezeki. Jadi rezeki bukan hanya duit, rezeki bukan hanya materi, rezeki di antaranya adalah sehat, ilmu, keluarga yang indah, keluarga yang taat, anak yang soleh, anak yang solehah, istri yang solehah, suami yang soleh. Itu juga merupakan rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan taufik terus kepada kita untuk bisa menjalankan kehambaan kita kepadanya dengan sebaik-baik kehambaan sehingga kita wafat dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, dan membawa ihsan. Karena cara mati hamba Allah itu dijadikan dengan 3 cara.
yang dia disebut dengan husnul khatimah itu ada 3 cara. Ada mati husnul khatimah hanya sekedar membawa iman, yaitu dia bisa mengiktikadkan dengan yakin ketika ketika terlepas itu ruh pada jasadnya, keyakinannya tidak hilang. Itu namanya mati membawa iman. Ada orang yang mati membawa iman dan Islam, yaitu ketika dia sakaratul maut, dia dalam keadaan ibadah, dia dalam keadaan mampu mengatakan la ilaha illallah. Ada yang mati membawa iman, Islam dan ihsan, ini yang sempurna matinya. Yang pertama tadi untung, apalagi yang ketiga, Masya Allah, ini yang paling sempurna mati husnul khatimahnya adalah ketika dia bawa iman, Islam dan ihsan. Bagaimana contohnya Ustaz? Yaitu ketika dia wafat, hatinya yakin, dia tidak melepaskan akidah daripada agama Islam itu yang selamat, lalu akhirnya juga dia dimudahkan lidahnya mengatakan la ilaha illallah, dan dia mati di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Laksana mati di majelis, mati di masjid, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan duduk di majelis dan lain sebagainya. Nah, itulah disebut dengan mati membawa iman, Islam dan ihsan. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan mengampuni dosa kita. Bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mu'minin yang Allah muliakan, guru tadi menjelaskan beberapa hal untuk ketenangan hidup kita menghadapi dunia dan akhirat ini. Untuk itu, jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan, baik ibu-ibu atau bapak-bapaknya dipersilahkan. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan yang terhormat Bapak Guru kita. Pertanyaannya mudah-mudahan pendek. Yang ingin ulun bagaimana ini menggiring mindset duniawi ini supaya mengarah ke mindset ukhrawi. Sementara kita ini berada di alam musyahadah, alam dunia yang harus memenuhi 5 pokok kebutuhan, yaitu ispi-3K, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Jadi tuntutan di dunia seperti itu. Kira-kira bagaimana supaya kita tetap fokus pada walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat yang lebih diutamakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan gambaran bahwa ada golongan yang disebut dengan ashabul yamin, yaitu golongan man tayassarat lahu matalibu dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah. Yang dunianya dia mudah dan akhiratnya juga mudah. Arti mudah di sini bukan dari diri kita kemudahan itu datangnya, tapi daripada Allah. Mudah dia untuk tadi melengkapi 5 pokok dalam kehidupan dunia. Ya kah? Ada golongan yang disebut dengan bin warathatin nabin. Sebelum menjawab, ulun ceritakan dulu gambaran ini supaya pian lebih mengerti apa maksud daripada yang namanya mindset tadi, yang antara dunia dengan akhirat, apakah bisa kita mencukupi? Mustahil bagi Allah menjadikan hambanya itu terlantar di dalam dunianya, mustahil. Yang mengolah susah itu bukan Allah, yang mengolah susah itu cara berpikir kita yang salah. Nah, lalu sebelum kita berpikir supaya pas, bagaimana menurut kalam ulama kita, bukan menurut kalam ulun, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kedua adalah golongan min warathatin nabiyyin, golongan orang yang disebut dengan para pewaris Nabi, yaitu orang man ta'assarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah,
Itu orang yang di dunianya terlihat susah untuk menghidupi kehidupan dunianya. Dia begawi begitu lelahnya, bahkan mencari gawian yang alih, ya susah. Tidak terlihat kelezatan dunianya, kenikmatan dunianya. Tapi kalau sudah urusan akhirat, dia nyaman. Artinya dia ibadah tetap nyaman, tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu aktivitas kehambaannya. Nah, ini disebut dengan fahuwa min warathatin nabi. Dan ini golongan orang-orang yang disebut pewaris nabi. Nah, jawabannya apabila kita itu diletakkan oleh Allah di maqam asbab. Bukan kita yang meletakkan diri kita, ingatkan dulu. Jangan kita merasa kita yang menentukan hidup kita. Itu mindsetnya orang barat, Bapak Ibu. Mindsetnya orang berakidah, yang menentukan hidup kita adalah Allah. Kita menjalani hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal dengan pengetahuan. Ketika Allah hadirkan kita kemiskinan, jawabannya apa? Ketika Allah hadirkan kekayaan, jawabannya apa? Allah sudah siapkan jawaban semua itu. Ya. Ketika kita diberikan sehat, jawabannya apa? Ketika diberikan sakit, jawabannya ada. Allah sudah siapkan jawabannya. Nah, kita kaji jawabannya. Di antaranya yang tadi, semua orang kalau seumpama niatnya kayak apa, cara melengkapi kebutuhan sandang pangan yang 5 pokok tadi dalam keduniaannya, jawabannya tinggal satu aja jawabannya, qanaah, cukup. Qanaah, cukup. Karena kada semua kita bisa memaksakan diri kita harus sugih kayak Sidin, dak kawa. Biar pian tebuntal bantil begawi, mun sudah rezekinya seitu kada kawa. Ya. Kalau pian katakan sugih itu datangnya dari usaha keras, itu lihat yang sugih banyak duduk santai di kantor, yang maaf bukan kita membedakan status ekonomi orang. Cuman di sini pelajaran yang hebat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang berat gawiannya bahkan sedikit gajinya, yang santai gawiannya malah banyak gajinya. Kalau kita katakan kerja keras itu mendatangkan rezeki yang banyak, coba kita lihat secara kacamata dunia. Kok bisa ya? Orang yang kerja keras hasilnya sedikit. Orang yang kerjanya santai malah dapat yang banyak. Jemaah. Apa kerja keras yang menjadikan hasil kita mendapatkan yang banyak? Enggak. Yang mendapatkan yang banyak itu adalah ketika qanaah itu ada, cukup. Biar pian banyak bisi duit mengkada qanaah tetap ada cukup. Biar pian punya duit munnya masih kada qanaah kada cukup. Buktinya maaf benar. Tuh yang korupsi itu kada berduit kah? Jemaah. Tuh yang korupsi itu kada bisi mobil kah? Tuh yang korupsi itu kada bisi rumah banyak kah? Bisi rumah banyak. Bahkan saham pun adanya punya, ya kah? Tapi kenapa melakukan seperti itu? Karena kada ada qanaah. Maka jawabannya kayak pacarannya dunia dan akhirat itu bisa terpenuhi dunianya dengan mengutamakan akhirat. Allah kasih jawaban qanaah, jangan tamak. Selagi kita qanaah, maka kita akan merasa sugih terus sampai mati. Kalau kada merasa qanaah, yang sugih pun terus merasa miskin. Mudah-mudahan Allah berikan qanaah dalam hati kita. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Nggih, itu aja, minta halal, minta ridho. Nggih, minta halal, minta ridho. Ada lagi? Mungkin ada lagi, kalau tidak ada cukup ya. Inilah artinya membuka hati kita untuk kita merasa bahagia dunia akhirat untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih guru atas jawabannya. Mungkin sudah cukup. Persilakan kepada guru untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma hal kutri unsa wa dhakra rabbi wafiqna wa fiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan gharma yarzuqu kulla halal daima wa akhirat ya ulama nahza bil khairi wa nakfa kulla syarr rabbana wa aslihna kulla syu'un wa qira bi ridha min kulli ayun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa fi rizqa anta man satara wa salatullahi تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح الغر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Bismillah.